Cara kata lugasnya itu bumi gawe ora ya, tuku ora, jejak-jejak sejarah seperti candinya, seperti bentengnya juga nggak bikin, tahu-tahu orang menginjak harus bayar, kan kaget ya. Tuhan tentu ikut kaget. Nah, Tuhan ikut kaget, terkejut-kejut gitu loh. Saya nggak ada undang-undang, saya mau bikin uang loh, kok tahu-tahu mau nginjak bumi harus bayar. Lah ini mohon maaf sekali lagi, bukan berarti saya mengada-ada, tapi ini hukum rasa, hukum batin. Batin itu yang ngembat tindakan yang urip, artinya ada sebab, ada akibat. Tapi ulo salam yo atur bagyo Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajat ilul Nusantara tabe uluk salam mulia. Ada patutnya setiap kita ya, bukan saya saja, bukan jenengan saja, bukan setiap kita, itu kan berarti semua itu mesti tanggap ing sasmito, atau dengan kata lain secara umum ya, lebih mudahnya itu introspeksi. Introspeksi itu penting. Mengapa? Karena hanya dengan introspeksi itu, atau mawas diri, atau menengok ke belakang kejadian-kejadian yang sudah, kita bisa mengambil hikmah. Untuk kedepannya kita bisa mengambil hikmah. Lah, selama ini yang saya rasakan itu, kita semua jarang sekali melakukan introspeksi. Adanya prospek ya, prospek ke depan, prospek bagaimana kita hidup bisa kaya raya. Dengan kaya raya itu pasti bahagia. Lah, apakah kita tidak berpikir bahwasanya di rumah-rumah tingkat ya, lalu orang-orang di mobil mewah, lalu ada artis pula naik Pajero dulu yang di Jombang itu, siapa itu, Vanessa apa siapa, tahu-tahu bersedih hati. Lah, ini kejadian-kejadian yang demikian semestinya kita itu mawas diri, semestinya kita itu bisa mengambil hikmah yang sedalam-dalamnya hingga tidak ada yang paling dalam. Karena harta itu penting ya, kanggo sanguning ibadah cara Pak Kiai ya. Harta itu penting atau perlu, setidaknya bagi yang penting ya penting. Kalau saya ya perlu untuk sanguning ibadah. Kan nggak mungkin kita berjalan ke sana kemari tanpa rupiah. Apalagi sekarang apa yang nggak bayar di Indonesia kan, walaupun negeri makmur, tapi mohon maaf ya, umpamanya membuka rumah makan, angkutan bisnya langsung sekaligus rumah makannya, lalu sampai kencing saja mesti kita bayar gitu kan. Nah, kalau yang sudah tahu ya, kalau yang sudah tahu macam kita ini taruhlah lah, ya kita menghormati secara lahir, namun belum tentu pula kita menghormati secara batin gitu. Artinya begini, ngibadah untuk kencing saja sudah pada nggak bisa ya, ngibadah untuk kencing saja sudah pada nggak bisa. Katanya negeri ini negeri yang kaya raya ya, mohon maaf ya, sekarang jarang sekali pom bensin saja yang saya tahu dulu itu nggak ada yang namanya kamar kecil itu harus bayar. Kalau sekarang kamar kecil harus bayar. Lah, ini kita tertawa ya, tertawa pada terutama diri saya. Apa saya yang keliru, apa mereka yang keliru ya? Artinya memang pola bisnis sekarang betul-betul sangat diutamakan lah. Saya akan mengajak kita introspeksi, mawas diri, tanggap ing sasmito. Kembali lagi, saya tidak akan pernah menyalahkan seseorang ya, namun saya merasa bahwasanya katakan yang hak walau pahit sekalipun, kata guru saya demikian ya. Katakan yang hak walau pahit sekalipun. Lah, saya akan mengatakan yang hak. Kita semestinya tanggap ing sasmito. Kenapa? Rombongan pariwisata rata-rata per tahunnya itu terjadi kecelakaan ya. Kemarin saya melihat itu di Tegal, tahu-tahu itu bis warna merah, kalau nggak keliru, tahu-tahu gelundung sendiri, sopirnya sedang duduk ngobrol di belakang. Lah, nggak taunya ngelundung sendiri dan lalu terjungkir, dan lalu kalau nggak keliru ceritanya ada yang meninggal, yang lain semestinya ya luka-luka mungkin gitulah. Ini mencegah kejadian yang demikian ya. Saya sendiri kan ikut prihatin dalam hal ini.
ini, dalam kata-kata ini yang saya maksud, kita mawas diri lalu mengantisipasi. Mengapa kok rombongan bis pariwisata rata-rata per tahunnya ya, rata-rata tentunya ada kejadian yang demikian secara massal. Lalu kemarin turun dari Becici apa dari Pinusari itu juga gelundung sampai yang mati 20 atau berapa gitu loh. Lah ini kan merupakan hal yang patut kita renungi, merupakan hal yang patut kita introspeksi ya. Lalu saya mengatakan bahwasanya ada hal yang pamali secara hukum batin, saya akan mengatakan ada hal yang pamali menurut saya. Namun saya menyampaikan ini sungguhnya sangat berat, tapi harus saya sampaikan ya. Sopo sing bisa gawe bumi, wani-wanine ngidek bumine Gusti Allah kon kudu bayar. Siapa yang bisa membuat bumi, siapa yang bisa taruhlah membikin bumi, kan nggak ada manusia ya. Tentunya kita tinggal menganalisa lalu patutnya seperti apa, bumi ini untuk apa, dan lalu menurut saya tarif di tempat wisata ini jangankan 1.000, jangankan 10.000, 5.000 saja, karena kita nggak membuat bumi, nggak menciptakan bumi. Lalu saya yakin rata-rata pariwisata itu juga nggak beli ya. Artinya umpamanya kalau di sini THR ya, di Cilacap umpamanya THR, Taman Hiburan Rakyat, lalu Benteng Pendem dan sebagainya, itu kan nggak beli, nggak bikin ya, nggak beli, nggak bikin tanahnya, nggak beli bentengnya, nggak beli, lalu di situ dengan tarif sekian umpamanya. Lah ini harus saya sampaikan bahwasanya kita nggak menciptakan bumi, kita nggak membuat benteng, tahu-tahu kita mau ke sana harus bayar. Bukan berarti tidak boleh, namun seyogianya sukarela, sepatutnya ya sukarela. Kalau ada minimal umpamanya 5.000, kalau nggak ada ya sukarela. Jangan sampai orang ya nggak punya uang 5.000 nggak bisa masuk gitu loh. Nah ini saya harus menyampaikan sekali lagi, yang saya maksud bukan berarti tidak boleh, tapi yang saya tahu waktu saya kecil umpamanya saya ke laut ya, itu ada kaleng dan lalu dana sukarela untuk hansip ya, hansip itu ya pertahanan sipil gitu loh. Lah ini perlu dihayati, perlu kita pertimbangkan kembali bahwasanya tempat wisata ini diantaranya melanggar hukum batin. Menurut saya melanggar hukum batin manakala umpamanya saya masuk ke Borobudur nggak punya uang 50.000 nggak bisa masuk. Nah padahal ya mohon maaf, para yang ganteng-ganteng cantik-cantik yang jaga di situ kan hanya busananya ya. Kalau dipikir lebih hayat ya, mohon maaf, Borobudurnya juga nggak bikin ya, tanahnya juga nggak beli, hanya bermodal kertas atas dasar mohon maaf peraturan ya, peraturan perundang-undangan umpamanya mesti tarif sekian umpamanya. Lah berarti kalau yang nggak punya duit nggak boleh masuk dong, padahal itu tinggalan nenek moyang kita. Lah saya mengatakan di sini bukan berarti harus dipercaya, tapi setidaknya ada pertimbangan khusus bagi kaum yang senang pada wisata dan yang senang mengelola wisata. Jangan sampai hanya ruang setepak saja, ruang setepak. Kemarin saya di Sendang Bengkung ya, mohon maaf, saya kurang bisa memaklumi dalam hal yang satu ini karena saya sedang menginjak keluhuran spiritual Nusantara, dan lalu karena peraturan dari KPK lah, dari inilah yang memiliki katanya ini keraton lah, yang memiliki ini katanya pariwisata lah dan sebagainya. Lah saya harus tersingkir untuk sementara waktu, dan lalu saya sampai sekarang masih menunggu petunjuk lagi. Lah apakah ini nggak keliru ya? Apakah ini hal wisata itu lebih penting daripada spiritual? Lah menurut saya perlu kita introspeksi, perlu kita mawas diri ya. Intinya saya mengatakan bahwasanya kalau wisata murni, kalau wisata masih seperti ini, niscaya itu secara aturan batin tentunya kurang pas. Saya nggak mengatakan salah, tentunya kurang pas. Semestinya wisata itu seyogianya dana sukarela yang sepatutnya sekian. Namun apabila tidak, betul-betul nggak punya, ya diperbolehkan saja masuk, namanya bumi nggak bikin begitu loh. Lah ini merupakan usulan dari saya, bolehlah. Yang jelas untuk menghindari karma menurut saya kan yang namanya sesuatu hal terjadi karena izin Allah. Lah sesuatu hal terjadi itu biasanya karena kurang sedekah ya, kurang sedekahnya ini
mungkin menurut saya diantaranya cara kata lugasnya itu bumi gawe ora ya, tuku ora, lalu jejak-jejak sejarah seperti candinya, seperti bentengnya juga nggak bikin, tahu-tahu orang menginjak harus bayar, kan kaget ya. Tuhan tentu ikut kaget, Tuhan ikut kaget, terkejut-kejut gitu loh. Saya nggak ada undang-undang, saya mau bikin uang loh, kok tahu-tahu mau nginjak bumi harus bayar. Lah ini mohon maaf sekali lagi, bukan berarti saya mengada-ada, tapi ini hukum rasa, hukum batin. Batin itu yang membuat tindakan yang urip, artinya ada sebab, ada akibat atau kausalitas sistem yang perlu kita pertimbangkan. Semoga dalam hal ini bisa memberikan hal yang terbaik untuk nilai-nilai pariwisata yang lebih sosial lagi atau lebih bermanfaat lagi. Artinya tidak setiap orang harus bayar, manakala tidak punya duit ya monggo-monggo saja. Saya rasa demikian. Terima kasih.